ya, hamba tersebut ya akan menjadi orang yang tersesat atau orang yang dimurkai. Dan jalan ilmu ini ikhwati fillah adalah jalan yang mudah untuk menuju surga Allah Ta'ala. Serta ilmu agama ini adalah warisan dari manusia terbaik, para nabi dan rasul, dan keutamaan-keutamanya sangat banyak sekali. Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridha terhadap apa yang penuntut ilmu itu perbuat. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma'. Seorang yang alim, yaitu ahli ilmu, akan dimohonkan ampun oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi sampai ikan yang ada di dalam air. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Dan keutamaan orang yang berilmu memahami agamanya atas orang yang ahli ibadah, maka seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama, para ahli ilmu itu pewaris para nabi. Para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, akan tapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil sesuatu yang banyak. Dari hadis ini, akhwati fillah, ya, keutamaan ilmu, keagungan ilmu, kemuliaan ilmu, bahwa orang yang menuntutnya, orang yang mencari ilmu, belajar ilmu agama, berusaha memahami agama, kemudian mengamalkan agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bahkan para malaikat ridho terhadap yang diperbuat oleh penuntut ilmu. Mereka meletakkan sayap-sayapnya karena ridho. Juga orang yang alim, orang yang memahami agama ini, dimohonkan ampun oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Ya, para malaikat memohonkan ampun sampai ikan yang ada di dalam air pun memohonkan ampun untuk orang yang berilmu, yaitu para ulama. Juga orang yang berilmu itu kedudukannya lebih utama daripada ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Juga para ulama adalah pewaris manusia terbaik yang berada di atas muka bumi ini, yang berjalan di atas muka bumi ini, para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul tidak mewarisi sesuatu yang hina. Mereka mewarisi sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, yaitu ilmu. Ya, maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil suatu yang banyak. Nah, insya Allah pada kesempatan ini, ikhwati fillah, ya, kita akan membahas sebuah kitab
yang sangat sekali banyak ilmunya, ya, sangat banyak ilmunya yang kita bisa ambil, yang ditulis oleh seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, beliau tentunya menulis kitabnya ini bukan dari pemikirannya semata, tetapi beliau mengambilnya dari dalil-dalil, dari Al-Quran, dari hadis, ya, dari perkataan-perkataan para ulama. Yaitu kita akan mempelajari salah satu usul atau al-usulus salasah. Di sini kata Syekh, ya, Anda baca terjemahannya, kemudian kita nanti akan baca syarahnya. Kita di sini sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Insya Allah Anda akan bacakan syarahnya dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di dalam kitabnya salah satu usul atau al-usul salasah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam disertai dalil-dalilnya. Kedua, mengamalkannya. Ketiga, mendakwahkannya. Keempat, sabar atas gangguan dalam melaksanakannya. Ya, ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kemudian kita akan bacakan, ya, syarah atau muqaddimah dari syarah ini yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau memulai, ya, tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarah, ya, muqaddimah syarah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa baina aydina hadhihi risalatu thalathatil usul, wa hiya risalatun jalilatun mukhtasaratun. Ya, di depan kita ini, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, adalah risalah salah satu usul atau al-usul salasah, 3 fondasi dalam agama kita. Dan ia adalah risalah yang agung. Ya, dia adalah risalah yang agung serta ringkas. Ya, ini risalah salah satu usul atau al-usul salasah adalah risalah yang ringkas dan agung. Ya, yang berkata seperti ini, mungkin jika kita yang berkata seperti ini, ya, orang tidak percaya. Tetapi yang berkata seperti ini adalah ulama kibar. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan risalah ini adalah risalah yang agung dan ringkas. Ya. Muayyadatun bil adillati min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, risalah yang ringkas ini dikuatkan, ya, didukung oleh dalil-dalil dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita harus seperti itu. Jika kita mengaku seorang yang beriman, ya, seorang muslim yang taat kepada Allah, maka keyakinan kita, ibadah kita, muamalah kita itu harus bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan, ya, dari perkataan
manusia semata, bukan dari syekh, bukan dari ustadz, ya bukan dari ajengan atau kiai. Kita mengikuti mereka karena perkataan mereka jika dihadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah cocok. Ya, jika cocok dan perkataan mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya kita ikuti. Ya, pada hakikatnya kita sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ringkas ini itu didukung oleh Alkitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya kita merasa lebih tenang dalam membacanya, merasa lebih tenang dalam mempelajarinya. Kemudian nanti kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita teruskan, wa hadhihi risalatu fi aslin 'azimin min usulil islami wa huwa al-aqidah. Dan risalah ini adalah pokok yang agung, pokok yang besar, pondasi yang besar dari usulul Islam, dari pondasi-pondasi agama kita, yaitu agama Islam, yaitu akidah. Ya, akidah ini adalah pondasi. Ini adalah usul yang apabila akidah seorang muslim ini benar, ya dia terhindar dari syubhat, tidak rusak akidahnya, maka amal-amal yang dibangun di atas akidah ini insya Allah akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, juga akan bermanfaat bagi seorang hamba tersebut baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Ya, jadi akidah adalah aslun azim, pondasi yang agung dari pondasi-pondasi yang ada di dalam agama kita. Kita teruskan. Wa kana al-ulama'u yahtammuna bihadhil mukhtasarat yu'allifunaha wa yat'abuna 'ala ikhtisariha wa tahdhibiha thumma yuhafizunaha li talabatihim litabqa usulan 'indahum wa dhakhiratan yastafiduna minha wa yufiduna minha. Para ulama itu mereka perhatian sekali dengan kitab-kitab yang ringkas ini. Ya, perhatian dengan kitab-kitab yang ringkas. Mereka menulis kitab, ya, dan mereka melelahkan diri mereka untuk meringkasnya serta mengoreksinya, serta membuat hafal, ya, membuat para pelajarnya, murid-muridnya untuk hafal terhadap ringkasan-ringkasan ini. Supaya apa? Supaya hal itu bisa menetap dalam diri mereka sebagai usul pondasi yang mereka miliki, sehingga mereka bisa mengambil manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, jadi jangan diremehkan kitab-kitab yang ringkas ini. Kenapa kita tidak boleh meremehkannya? Karena ulama perhatian sekali dengan ringkasan-ringkasan ini, kitab-kitab yang ringkas ini. Bahkan Al-Usulul Salasa ini, walaupun hanya beberapa halaman, banyak sekali ulama yang meringkasnya. Ya, ulama-ulama kibar meringkasnya. Tidak satu orang, dua orang ulama. Ya, banyak yang meringkasnya. Ya, mereka juga mengajarkan kepada murid-muridnya supaya ya itu menjadi pondasi bagi mereka yang mereka bisa mengambil manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Kita lanjutkan ikhwati fillah. Wal bada'atu bihadhil mukhtasarati hiya al-asasu li talabatil ilm. Iya, memulai dari kitab-kitab yang ringkas itu adalah pondasi bagi penuntut ilmu. Nah, ini kalau kita mengaku sebagai penuntut ilmu, para pelajar, ya, maka kita harus perhatian dengan kitab-kitab yang ringkas ini, karena
Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala ya, berkata seperti itu. Ya, memulai dari kitab-kitab yang ringkas adalah pondasi bagi penuntut ilmu. Fatalibul ilmi yabda'u bita'allumi syai'an fa syai'an ya'khudhu min mabadi'il ilmi wa usulihi wa yatadarraju fihi. Ya, penuntut ilmu itu memulai belajarnya sedikit demi sedikit. Ya, mengambil dari ilmu-ilmu yang dasar, ya pondasi-pondasi ilmu, lalu meningkat padanya, ya meningkat sedikit demi sedikit. Jadi memulai dari sesuatu yang dasar. Ya, jika kita ingin menjadi penuntut ilmu, ya kita harus lalui ya, jalan ini. Ya. Syekh Saleh Al-Fauzan yang menasehati hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan di halaman berikutnya. Ya. Fahadil mukhtasaratu tariqul mutawalat. Ya, kita akui bahwa selain ada kitab-kitab yang ringkas, juga ada kitab-kitab yang besar, yang tebal, yang pembahasannya sangatlah luas. Ya. Lak fala yumkinu an tufhama al-mutawwalatu illa ba'da fahmil mukhtasarati wa tadarruju minha atau wa tadarruju minha syai'an fa syai'an. Tidak mungkin kitab-kitab yang tebal tersebut yang pembahasannya luas ya dipahami, tidak mungkin bisa dipahami kecuali setelah memahami kitab-kitab yang ringkas terlebih dahulu, kemudian meningkat sedikit demi sedikit. Nah ini cara belajar ya. Cara belajar adalah memulai dari kitab-kitab yang ringkas, kemudian meningkat, ya kita sampai kepada kitab yang tebal, yang pembahasannya lebih luas. Ya, kemudian ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Oleh karena inilah mereka para ulama berkata tentang makna firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 79. Ya, mereka para ulama ya berkata Allah Ta'ala berfirman walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Allah berfirman akan tapi jadilah kalian rabbaniyin ya karena yang kalian ajarkan dari kitab dan karena yang kalian pelajari. Kata para ulama apa inna rabbaniyina humul ladzina yabda'una bisighari masailil ilmi qabla kibarihi. Ya rabbaniyun, para ulama rabbaniyin adalah mereka yang memulai dengan permasalahan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Ya, permasalahan-permasalahan yang besar. Jadi memulai dari suatu yang dasar terlebih dahulu, kemudian meningkat menjadi mempelajari atau semakin kesananya mempelajari perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan yang besar. Ya tadi kan sudah disebutkan bahwa kitab-kitab yang besar, yang luas pembahasannya, yaitu tidak mungkin dipahami kecuali dengan memahami kitab-kitab yang dasar terlebih dahulu. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Fauzan, yurabbuna anfusahum wa tullabahum ibtida'an min al-masail as-saghirati ila al-masail al-kabirah. Iya. Jadi mereka para ulama mendidik mereka, ya, mendidik diri-diri mereka dan para pelajar mereka atau murid-murid mereka memulai dari permasalahan-permasalahan kecil menuju permasalahan-permasalahan yang besar. Wa hadza syai'un tabi'iyyun kata Syekh. Dan ini perkara yang tabiat biasa. Ya, biasa. Ya, kita saksikan sendiri di lingkungan kita ya ketika kita belajar, ya kita mulai dari sesuatu yang kecil dulu. Ya, tidak mungkin seseorang itu langsung kepada misalnya tingkat S3, tidak mungkin. Ya, langsung jadi dokter tidak mungkin. Tapi mereka memulai dari yang dasar terlebih dahulu. Ya, misalnya TK, kemudian SD, kemudian SMP,
SMA, S1, S2, S3. Nah, itu perkara yang biasa. Ya, menuntut ilmu agama pun seperti itu. Ya, kita mulai dari sesuatu yang dasar. Ya, sesuatu yang dasar kemudian meningkat kepada sesuatu yang besar yang lebih luas pembahasannya. Ya, wa hadza syai'un tabi'i. Ini perkara yang tabiat. Lianna kullal asya'i tubda'u min usuliha wa asasatiha thumma takbur wa ta'zumu ba'da dhalik. Karena segala sesuatu itu dimulai dari dasarnya kemudian menjadi besar setelah itu. Fa amma alladhi yahjumu 'ala al-'ilmi hujuman min a'lahu fa hadha yat'abu wa la yahsulu 'ala syai'in. Adapun orang yang masuk kepada tingkatan ilmu yang tinggi secara langsung, ya maka dia akan merasakan kelelahan. Nah, ini yang dirasakan ketika orang belajar langsung kepada ilmu-ilmu yang tinggi dalam agama kita. Ya, ilmu-ilmu yang besar. Ya, tidak dari dasarnya. Mereka akan kelelahan. Mereka tidak akan mendapatkan, dia tidak akan mendapatkan sesuatu wala yahsulu ala syai'in, kata Syekh. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu pun. بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم. Ya. Adapun orang yang memulai dari dasar, ya, dari ilmu-ilmu yang ringkas lalu meningkat, dialah yang biidznillah yang berjalan di atas jalan yang benar dan arah yang selamat. Jadi orang yang memulai dari dasarnya, dialah orang yang akan selamat. Ya, dialah yang akan berjalan di jalan yang benar dan arah yang selamat. Ya, guru ana ya dulu ketika ana belajar ya sering sekali mengatakan ya mansaro ala darbi wasalah. Ya, barang siapa yang berjalan di atas jalannya maka dia akan sampai. Nah, maka jika kita ingin sampai kepada ilmu-ilmu Islam yang besar, kita mulai dari dasar-dasarnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 189 yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal-hilal. Ya, hilal. Ya, yang bulan sabit ya, hilal. Katakanlah Muhammad, hilal-hilal itu adalah waktu untuk manusia dan haji dan ibadah haji. Bukanlah kebaikan itu kalian mendatangi rumah dari atasnya. Akan tapi kebaikan itu orang yang bertakwa. Siapa saja yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Ya, haula'i sa'alu 'anil ahillah. Itu mereka para sahabat, ya, itu bertanya kepada Rasul tentang hilal-hilal. Mereka bertanya, limadza yabda'ul hilalu saghiran thumma yakburu hatta yatakamala thumma yasburu hatta ya'uda hilalan. Ya, kenapa hilal-hilal itu dimulai dari kecil, kemudian besar, kemudian sempurna, kemudian menjadi kecil lagi sehingga menjadi hilal kembali. Yaitu pertanyaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'taballahu alaihim. Allah pun langsung menegur mereka. Ya, Allah pun langsung menegur mereka dengan ayat ini. Wa wajjahahum ila su'ali amma yanfa'uhum. Lalu Allah ya membimbing mereka kepada pertanyaan yang bisa memberikan manfaat kepada mereka.
wa an ya'tu buyutal ilma wa an ya'tu buyutal ilmi min abwabiha, supaya mereka mendatangi rumah ilmu itu dari pintunya, ya dari pintunya. Amma su'alu 'anil hilali wa ahwalihi wa sigharihi wa kibarihi fahadha la faidata lahum fihi. Adapun pertanyaan mereka tentang hilal, keadaan hilal, kecilnya hilal, besarnya hilal, ya maka ini tidak ada faidah sama sekali bagi mereka. Balil faidatu hiya an yas'alu amma yahtajuna ilaihi wa huwa ma'rifatu fawaidil ahillah. Bahkan faidahnya, ya hendaknya mereka bertanya tentang suatu yang mereka butuhkan. Ini faidahnya, suatu yang mereka butuhkan, yaitu apa? Mengetahui faidah-faidah hilal. Ini lebih penting bagi mereka. Harusnya mereka bertanya tentang ya faidah hilal tersebut, bukan bertanya tentang hakikat hilalnya. Kenapa hilal itu kecil kemudian menjadi besar sempurna, kemudian menjadi kecil kembali menjadi hilal kembali. Walihada qala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah, hilal-hilal itu adalah waktu untuk manusia. Wa bayyana lahum fawaidaha. Dan Allah menjelaskan, menerangkan kepada mereka akan faidah-faidah hilal tersebut. Wahia anna Allah ja'alaha mawaqita linnasi ya'rifuna bihal ibadati wal muamalati wal ajala wa ghaira dhalik. Ya. Dan Allah Ta'ala menjadikan hilal-hilal itu ya sebagai waktu untuk manusia, yang manusia itu mengetahui dengan sebab hilal, mengetahui ibadah-ibadah, muamalah-muamalah, kemudian batasan-batasan waktu dan selain hal itu. Ya banyak ibadah yang kita kerjakan yaitu diawali dengan hilal, seperti puasa di bulan Ramadan. Ya, kita memasuki puasa di bulan Ramadan yaitu diperintahkan untuk melihat hilal. Ini faidah dari hilal tersebut. Ya, maka bertanya tentang faidahnya itu lebih baik. Sehingga Allah Ta'ala menegur mereka, ya, dan Allah membimbing mereka kepada pertanyaan yang dibutuhkan oleh mereka. Bukan menjawab hakikat hilal, tapi Allah mengabarkan akan faidah-faidah hilal tersebut. Dan memerintahkan Nabi ya untuk menjawab pertanyaan mereka sesuai dengan faidah yang Allah Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan. Fa'arsyadahum ila fawaidil ahillah. Ya Allah membimbing mereka kepada faidah-faidah hilal tersebut. Walam yujibhum an su'alihim an haqiqatil ahillah. Dan Allah tidak menjawab pertanyaan mereka tentang hakikat hilal, tidak. Ya, Allah tidak menjawab mereka tentang hakikat hilal, tapi Allah jawab faidah-faidah hilal tersebut. Li'annahu laisa lahum fi dzalika faidatun waliwajjihahum ila ma yanbaghi an yas'alu anhu. Karena bagi mereka pada perkara hal itu tidak ada faidahnya. Bahkan ya untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada yang seharusnya mereka pertanyakan. Apa itu? Wahwa abwabul ilmi la zuhurul ilmi wal masailul fuduliyati wal masailul fuduliyatul lati la yahtajuna ilaiha wa in ihtaju ilaiha fahiya hajatun qalilatun. Ya. Jadi Allah Ta'ala ya tidak menjawab tentang hakikat hilal, tetapi Allah menjawab, mengarahkan mereka ya akan faidah hilal-hilal tersebut. Kenapa tidak menjawab tentang hakikat hilal? Karena ini tidak ada faidahnya bagi mereka. Ya. Dan Allah mengarahkan mereka, membimbing mereka kepada sesuatu yang seharusnya mereka pertanyakan, yaitu abwabul ilm. Ya, pintu-pintu ilmu. Bukan zuhurul ilm. Bukan juga permasalahan-permasalahan fuduliyah yang mereka tidak butuhkan. Ya. Seandainya memang mereka butuh kepada permasalahan-permasalahan tersebut, maka kebutuhannya sangat sedikit sekali. Nah, pelajaran bagi kita,
dari muqaddimah yang Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala sampaikan, bahwa ketika kita belajar, mulailah dari pelajaran-pelajaran yang dasar. Ya, dan ini memang ya sudah tabiat dari yang dasar. Kemudian apabila seseorang ya ingin cepat bisa akhirnya dia belajar dari sesuatu yang ilmu yang tinggi, ya ilmu yang misalnya yang di sana membahas tentang khilaf atau apa, ya itu akan meletihkan kata Syekh. Ya, jadi kalau seorang langsung belajar ilmu-ilmu yang besar terlebih dahulu sebelum ilmu yang dasar, maka akan meletihkan dia. Ya akan keletihan dia. Dan Allah Ta'ala ya mengajarkan kepada kita dalam ayatnya tadi, ya supaya kita mendatangi ilmu dari pintu-pintunya, bukan dari atasnya. Ya, maka pintu-pintu ilmu ini yang harus kita masuki. Kemudian kita lanjutkan, ikhwati fillah, muqaddimatul muallifi, ya muqaddimah muallif. Ya muallif, penulis Syekh uh, Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala itu memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, ibtada'a rahimahullahu hadhihi risalata bil basmalati iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla, fa inna awwala ma yaqa'u alaihi basaruka fil mushafi wa qabla kulli suratin minhu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memulai tulisannya dengan basmalah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kenapa alasannya? Iktidaan bi kitabillahi azza wa jalla, mengikuti kitabullah azza wa jalla. Ya, karena yang pertama kali ya kita pandang, yang pertama kali engkau pandang ketika engkau melihat mushaf, dan sebelum ya sebelum surat-surat dalam Al-Quran, sebelum semua surat yang ada di dalam Al-Quran ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita saksikan ya ketika kita buka mushaf pertama kali di depannya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum surat, kecuali surat At-Taubah, itu ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka Syekh di sini memulai tulisannya mengikuti kitabullah azza wa jalla, mengikuti Al-Quranul Karim. Falbada'atu biha fil rasaili wa fil kutubi wa fil muallafati iktidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dalam risalah-risalah, tulisan-tulisan kitab-kitab ya atau surat menyurat, ya itu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim mengikuti kitabullah azza wa jalla. Wa kadzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktubuha fi awwali rasailihi حينما يكتب إلى الأمراء والرؤساء وإلى من في أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام بدأ كتابته ببسم الله الرحمن الرحيم. Demikian juga Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang kita cintai, ketika menulis surat di awal suratnya, ya, ketika beliau menulis surat, mengirimkan surat untuk para pembesar, para pemimpin, kepada orang yang ada di penjuru bumi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai kitabnya, memulai tulisannya, memulai suratnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, memulai kitabnya Bismillahirrahmanirrahim mengikuti kitabullah dan mengikuti Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini, namun sangat disayangkan di antara kita, ya ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim,
hanya mencukupkan bismillah. Ya, kalau kita ingin mengikuti kitabullah, ingin mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan Bismillah saja. Ya, kalau Bismillah itu namanya tasmiyah. Ya, tasmiyah. Harusnya dengan basmalah, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan ikhwati fillah. Wa kana yaqtatihu ahadithahu wa kalamahu bi Bismillahirrahmanirrahim mimma yadullu ala annal bada'ata bi Bismillahirrahmanirrahim sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka hadis-hadisnya, pembicaraan-pembicaraannya ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwasanya memulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sunnah Nabi terdahulu. Sebagaimana Syekh sebutkan setelahnya, kama anna Sulaiman alaihi salamu lamma kataba ila Bilqisa malakati saba'in bada'a kitabahu bi Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat ke Ratu Bilqis, kepada Bilqis, ya ratunya negeri Sabah. Beliau memulai suratnya tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat An-Naml ayat 29 sampai 31. Allah Ta'ala berfirman ya, tentang kisah Sulaiman dengan Ratu Sabah. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya. Ratu Sabah atau Bilqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya disampaikan kepadaku surat yang mulia. Innahu min Sulaimana, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sungguhnya di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya, janganlah kalian berlaku sombong kepadaku, datanglah kalian dalam keadaan berserah diri. Ya, jadi Nabi Sulaiman di dalam suratnya memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Syekh, yanbaghi al-bad'u bi Bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin lahu ahammiyatun wa kulli muallafin lahu ahammiyatun wa lahu qimatun wa kullu risalatin. Hendaknya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap perkara yang memiliki nilai, pada setiap tulisan yang memiliki nilai, dan setiap surat menyurat. Ya, ini kata Syekh. Kemudian wa ala hadza falladzina la yabda'una mu'allafatihim wa rasailahum bi Bismillahirrahmanirrahim haula'i taraku sunnatan nabawiyyata wal iqtida'a bi kitabillahi azza wa jalla. Oleh karena inilah, ikhwati fillah, perhatikan. Oleh karena inilah orang-orang yang tidak memulai tulisan mereka, surat mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, mereka telah meninggalkan sunnah nabinya, ya sunnah nabinya, dan meninggalkan mengikuti kitabullah azza wa jalla. Tidak mengikuti kitabullah azza wa jalla. Kata Syekh, wa rubbama bisababi dzalika anna kutubahum hadhihi wa rasailahum laysa fiha barakatun wa laysa fiha faidatun li'annaha idza khallat min bismillahirrahmanirrahim fa innaha manzu'atul faidah. Ya, barangkali dengan sebab itu, yaitu dengan sebab seseorang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim di awal tulisan mereka atau di awal surat mereka, ya, maka tulisan mereka dan surat-surat mereka ini tidak ada di dalamnya keberkahan, tidak ada di dalamnya faidah. Karena apabila surat-surat itu atau kitab-kitab itu kosong dari Bismillahirrahmanirrahim, maka dia dicabut faidahnya, kata Syekh. Ya, ini yang berkata Syekh Shalih Al Fauzan
hafizahullahu ta'ala. Kemudian, limadza taraku bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mereka ini meninggalkan bismillahirrahmanirrahim? Di awal-awal tulisan mereka, di awal-awal kitab mereka. Kenapa mereka meninggalkan bismillahirrahmanirrahim? Innama tarakuha li'annaha sunnatun wa hum yanfiruna minas sunnah au yuqalliduna man yanfiru minas sunnati fayanbaghi tanabbuhu limithli hadha. Kenapa mereka meninggalkan bismillahirrahmanirrahim? Sesungguhnya mereka meninggalkan bismillahirrahmanirrahim di awal tulisan mereka, di awal surat mereka, karena itu adalah sunnah, ya. Meninggalkannya karena bismillah itu adalah sunnah, maka mereka telah lari dari sunnah. Atau mereka taklid, mengikuti orang yang lari dari sunnah. Maka perhatikanlah, ya, semisal hal ini. Ya, jadi ketika kita ingin menulis, mencatat ilmu, menulis faidah, pelajaran, ya mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim supaya kita mendapatkan faidah, ya, dari tulisan kita. Ya, syukur-syukur apabila faidah itu, ya, kita bisa sampaikan kepada orang lain. Kemudian sekarang kita masuk ke makna bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kita harus memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Apa maknanya, kandungannya? Ya, apa pentingnya kita menulis bismillahirrahmanirrahim? Ya, maka disinilah makna bismillahirrahmanirrahim, al-isti'anatu bismillah. Ya, makna bismillahirrahmanirrahim adalah meminta pertolongan dengan nama Allah. Ya, meminta pertolongan dengan nama Allah. Masya Allah, ikhwati fillah. Ya, kita dalam setiap detik, dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap saat kita, ya, kita butuh kepada pertolongan Allah Ta'ala. Ya, kita tidak memiliki kekuatan, kita ini lemah jika tidak ditolong oleh Allah Ta'ala. Ya, kita sering mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kita duduk di sini, mendengarkan pelajaran, melihat pelajaran, berusaha memahami pelajaran, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, semuanya adalah berkat pertolongan Allah Ta'ala. Ya, bukan dari daya dan upaya kita semata. Semuanya pertolongan Allah Ta'ala. Maka dengan kita menulis bismillahirrahmanirrahim di awal kitab kita, di awal tulisan kita, maka kita sedang meminta pertolongan dengan nama Allah Ta'ala. Faqawluhu bismillahirrahmanirrahim. Faqawluhu bismillahi jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzufin taqdiruhu asta'inu bismillahirrahmanirrahim au abtadi'u bismillahirrahmanirrahim tabarrukan biha wasti'anatan billahi azza wa jalla. Ya, perkataan Syekh Bismillah dengan nama Allah ini adalah jar majrur yang berkaitan dengan yang dihapus, dan takdirnya adalah aku memohon pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, atau aku memulai dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya, mencari berkah dengan sebabnya dan juga meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi inilah faidah penulisan bismillahirrahmanirrahim ketika di awal kitab. Pertama, mengikuti Al-Quranul Karim. Ya. Kedua adalah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, kita meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga yang keempat, mencari berkah. Ya, ini mencari berkah yang disyariatkan. Ya, karena dengan bismillahirrahmanirrahim kita mendahului dengan nama Allah. Ya, kita sedang mencari berkah. Ya, ini 4 faidah. Mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi SAW, memohon pertolongan kepada Allah dan mengharapkan keberkahan. Kita lanjutkan. Fahiya matla'un azimun lil kalami walil kutubi war rasaili. Ya, maka penulisan bismillahirrahmanirrahim, jadi ada permulaan yang agung dalam
perkataan dalam kitab, dalam surat menyurat, fal insanu yasta'inu billahi fi bidayatiha wa yatabarraku bismihi subhanahu wa ta'ala. Maka manusia itu memulai dengan meminta tolong kepada Allah Ta'ala, kemudian memohon berkah, mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tinggalkan ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin pelajaran kita ikhwati fillah ya kita baru membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan ya pelajaran kita ya dari kitab Al-Ushulus Salasah. Barangkali di antara antum ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, apabila ana bisa menjawab pertanyaan antum, ana jawab. Apabila ana tidak bisa menjawab pertanyaan antum, ana jadikan PR untuk ana pelajari. Kemudian jika bisa ana jawab di pekan berikutnya, ana yang akan jawab. Ya. Silakan Baik, ikhwah. Ustaz, izin bertanya Ustaz Afan. Iya, silakan akhi. Ahmad Andri dari Sukabumi. Tafadhol akhi. Ini tentang penulisan bismillah ya. Kita di WhatsApp atau dulu itu mungkin SMS atau apa, kita hanya sekedar nanya kabar nih misalkan ke seseorang, bismillah, Afwan ahi kabar gimana? Terus ada jawaban lagi, terus kita ada lagi bismillah lagi, oh alhamdulillah baik, terus gimana keadaan gini, terus bismillah lagi semuanya misalkan. Apa itu dibenarkan Ustaz atau gimana tanggapannya? Jazakumullahu khair atas penjelasannya. Barakallahu Iya, fiik. baik. Fik barakallah akhi. Ya, di sini ya tadi Syekh menyebutkan bahwa penulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal itu pada perkara yang memiliki nilai. Ya, kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat untuk mendakwahkan para pembesar negeri-negeri, beliau menulis suratnya dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk perkara-perkara hanya menanyakan ya kabar, ya ana perlu pelajari lagi akhi ya. Karena apakah ada pengamalan dari para ulama seperti itu atau tidak? Karena di sini Syekh hanya menyebutkan ya perkara yang memiliki nilai. Seperti misalnya ketika kita menulis ilmu, ya ketika kita menulis surat untuk menasehati, mendakwahi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para pembesar. Jadi anak tidak bisa jawab sekarang akhi, anak perlu pelajari ya. Wallahu alam. Ya kalau yang surat Nabi itu ada di ya di Sahih Bukhari, antum nanti bisa buka ya di hadis yang ke ya yang ke berapa ya? Perhatikan. Ya, yang ke-7. Ya, ke-7 itu hadisnya panjang sekali. Ya. Kemudian nanti di tengah-tengahnya itu ada jadi hadis Sahih Bukhari itu ketika Nabi menulis surat kepada salah satu pembesar ya kepada raja pembesar Rum ketika itu Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hirakla azimir Rum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah ya dari Muhammad Abdullah hamba Allah dan Rasulnya ya dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada pembesar ya kepada Hirakal pembesar Rum. Di sini Nabi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena Nabi ingin mendakwahkan ya Nabi SAW bersabda salamun ala man ittaba'al huda ya keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk ya di sini
Amma ba'du fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam aslim taslam. Ya Nabi berkata dalam surat itu aslim taslam, masuk Islamlah engkau selamat, seperti itu. Ya mungkin ketika kita ingin memberikan nasihat kepada saudara kita ya dengan nasihat yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis ya, maka menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal WhatsApp ya, itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk sekedar hanya mengucapkan kaifahaluk atau apa, nah Allah alam tidak tahu ya. Silakan ada lagi yang bertanya, Ummu Ammar. Ya, Insya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin bertanya Ustadz, ini kan Hmm? kita sebagai penuntut ilmu itu apakah diperbolehkan untuk kita mengambil beberapa cabang ilmu namun dari dasar semua gitu. Jadi misalkan ada kelas akidah dan ini eh, kelasnya istilahnya bukan sekali ya. Jadi dia memang berseri seperti bahasa Arab gitu. Tapi memang dari dasar, tapi beberapa cabang ilmu gitu, akidah, tahsin, terus bahasa Arab gitu. Apakah diperbolehkan gitu Ustadz? Jazakallah Iya, khairan. wa iyaki. Iya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Boleh Ibu. Ya, boleh jika kita memiliki waktu, insya Allah. Ya boleh insya Allah. Tapi seandainya misalnya waktu kita sempit, maka adalah yang pokok, ya misalnya akidah. Tapi insya Allah tidak bertabrakan ya. Semuanya kita pelajari, tidak mengapa dari dasar-dasar ilmu. Dan kita harus sabar. Memang ketika menuntut ilmu, ini jalan ke surga. Tentu syaitannya juga besar menghalangi-halangi manusia menuju ke surga. Ya, dan memang tugas mereka supaya manusia ini menemani mereka di neraka ya. Seperti itu. Kita harus sabar. Boleh Ibu. Barakallahu fiik. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya, jika tidak ada, Ana cukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya, apabila ada kesalahan yang Ana sampaikan, ya silakan langsung tegur saja. Ya, insya Allah ya Ana terbuka. Ya, dan semoga kita bersabar dalam menuntut ilmu agama, kemudian memahaminya dan bisa mengamalkannya. Inilah jalan orang-orang yang beruntung, ya. Jalan orang-orang yang beruntung. Sedangkan yang sebaliknya tidak mau menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, tidak mau mengamalkan ilmu, tidak mau mendakwahkan ilmu, tidak mau bersabar, ya ini jalan orang-orang yang rugi, ya orang-orang yang rugi. Nanti disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Tsalatsa insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.